Ada tiga yang harus kita penuhi. Di sini keseluruhan sebenarnya yang berperan di sini, untuk yang mendukung yang tiga ini adalah manajemen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada cakap-cakap Saung Doka episode 5 kemarin, ada pembahasan yang sangat penting dari Pak Dolok untuk kita pahami bersama dalam melaksanakan breeding atau pengembangan ternak, yaitu lebih tepatnya tentang cara meningkatkan jumlah anak yang lahir per tahun, atau dengan kata lain, cara agar proses breeding tidak terlambat. Hal ini kaitannya sangat erat dengan waktu. Sebagai peternak, kita akan merugi jika ternak yang kita pelihara terlambat menghasilkan anakan sesuai dengan waktunya. Nah, agar ternak kita menghasilkan anakan tidak terlambat dan sesuai dengan waktunya, ini caranya menurut Pak Dolok. Mari kita saksikan. Untuk meningkatkan jumlah anak yang lahir per tahun, ini dihitung berdasarkan rata-rata jumlah anak sekelahiran di 365 hari per selang beranak. Itulah yang dinamakan jumlah anak per kelahiran per tahun. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan nilai ini? Ada tiga yang harus kita penuhi. Yaitu salah satu yaitu memperpendek selang beranak. Kemudian yang kedua meningkatkan jumlah anak yang lahir sekelahiran. Yang ketiga menekan jumlah laju kematian anak. Di sini keseluruhan sebenarnya yang berperan di sini untuk yang mendukung yang tiga ini adalah manajemen kita, bukan genetik. Genetik itu umumnya produktivitas itu dihitung berdasarkan pengaruh lingkungan 60, kalau tidak salah ya, lingkungan 70 ya. Kemudian 30% pengaruh genetik. Tapi genetik itu kalau tidak diikuti dengan manajemen, genetik itu juga sangat jelek. Makanya bagaimana cara untuk memperpendek selang beranak? Ini persislah sama seperti makalah Pak Hengki Ginting minggu yang lalu, yaitu termasuklah di situ sudah ada istilah plasing, memberikan pakan yang baik untuk induk. Kenapa diberikan pakan yang baik? Karena pakan itu adalah sangat memacu, sangat berguna di situ adalah proses penyembuhan asupan gizi untuk memperbaiki daripada jaringan sel yang rusak. Artinya, karena di sini adalah yang berperan sama dengan protein, zat makanan. Kalau bagus zat makanan, maka bekas pada saat induk beranak itu terputusnya uterus, plasenta, itu kan terjadi luka. Tapi untuk memperbaiki proses ini diperlukan makanan yang bagus, zat makanan. Sehingga kalau itu sudah normal, maka selang beranak akan bisa lebih pendek. Kalau misalnya kalau seperti domba, bisa kita usahakan kalau bagus makanan, setiap 6 bulan pasti bisa beranak. Kemudian meningkatkan jumlah anak lahir sekelahiran. Ini sudah pernah dulu kita bahas ini di grup. Meningkatkan jumlah anak ini termasuk yang disampaikan oleh Pak Hengki Ginting kemarin minggu yang lalu di cakap-cakap kita mengenai nutrisi adalah perbaiki makanan untuk meningkatkan jumlah anak yang lahir. Termasuk meningkatkan jumlah anak lahir di sini salah satunya seleksi. Ini ada teori yang menyatakan apakah dengan seleksi pejantan kita gunakan bisa meningkatkan
jumlah anak sekelahiran. Mana yang paling yang lebih condong? Apakah dari induk? Apakah dari pejantan? Kalau secara teori, dalam buku dan juga pelaksanaan di lapangan, untuk meningkatkan jumlah anak lahir persekelahiran itu, umumnya dibangun dari sifat induk. Jadi morfometrik induk itulah yang menentukan jumlah anak yang lahir. Kalau morfometri itu bagus, artinya ada yang bilang pakai skor kondisi tubuh. Nah, kalau secara morfometrik adalah diukur berdasarkan dari besarnya rongga pelvis. Nah, itulah makanya sifat yang lebih condong kalau kita meningkatkan jumlah anak yang lahir itu umumnya lebih dominan diturunkan dari sifat induk, bukan dari sifat jantan. Nah, itu dia. Kenapa dari sifat induk adalah sangat berhubungan terhadap jumlah ovum yang dihasilkan oleh indung telur. Nah, itu dia. Kalau sperma kan sekali kawin aja sudah menghasilkan sperma sudah ribuan. Nah, itulah kira-kira bentuk meningkat jumlah anak yang lahir persekelahiran. Kemudian menekan jumlah laju kematian. Ini sama juga hubungannya terhadap seleksi, termasuk di sini seleksi daripada induk, seleksi induk bagus apa tidak. Terutama kalau sudah induk yang anak yang kedua dan seterusnya, itu sudah lebih gampang kita menilai. Kalau anak pertama biasanya belum dapat kita untuk melihat apakah bagus apa tidak. Umumnya bisa kita menilai induk kita itu bagus apa tidak setelah pada induk melahirkan yang kedua. Oke. Bagaimana Sobat Dokadil? Jika ada pertanyaan, silahkan kirim di kolom pertanyaan. Mohon terus dukung kami dalam menyajikan informasi-informasi terkait peternakan dan kesehatan hewan. Mohon pastikan bahwa Sobat sudah subscribe channel Dokadil Institute ini. Ikuti terus info-info lain dari kami di Facebook dan Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.